Mas Evin. Iya, siap. Itu branding. Branding berondong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma nuron fil qalbi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai penerang di dalam hati kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhat tulab wa tulaba fi mahal islami al-amin kampung Sibuduk Sibarusah Jaya Al-Makasi yang seluruhnya rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita pada pagi hari ini di hari yang ke-24 bulan suci Ramadan 1444 ya, dapat duduk di majelis ilmu. Karena fadilah duduk di majelis ilmu, fadilah mencari ilmu agama di bulan suci Ramadan itu sangat besar sekali. Rasulullah SAW beliau bersabda, man haudara majlis al-ilmi di Ramadan, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan suci Ramadan, kutiba lahu bi kulli qadamin ibadatu sanatin, maka niscaya dicatat baginya untuk setiap satu langkah kakinya pahala ibadah sunnah 1 tahun. Itu untuk setiap satu langkah kaki pahala ibadah sunnah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy yaumal qiyamah, dan ia akan duduk berdampingan bersamaku nanti di bawah aras pada hari kiamat. Jadi kita akan duduk bersama Rasulullah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan begini, apabila engkau sedang melakukan perjalanan atau sedang dalam keadaan bepergian, kemudian engkau melihat sekelompok umat manusia sedang duduk di majelis ilmu, kata beliau, mampirlah kau di situ, bergabunglah kau bersama mereka, duduklah kau bersama mereka, karena majelis ilmu yang ada di alam dunia itu adalah taman-taman surga yang ada di alam dunia. Jadi kalau kita sering berkumpul di taman surga yang ada di alam dunia, maka insya Allah kelak di hari kiamat kita pun akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang mulia di dalam surga. Baik, ayo aturan watulaba. Sebelum kita mengkaji kitab Sulamut Taufik yang terdapat pada halaman 23, yaitu sebuah pasal yang isinya menerangkan tentang syarat-syarat sholat, tentang sebahagian syarat-syarat sholat, juga tentang fardu mandi. Yang dimaksud di sini mandi junub, mandi adus, mandi untuk menghilangkan hadas besar. Terlebih dahulu kita awali taklim kita pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan doa, di mana pembacaan suratul Fatihah ini pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah tiada, yang telah mendahului kita
terutama untuk orang-orang yang sangat amat berjasa di dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, ibunda kita, ayahanda kita, guru-guru kita, juga kakek nenek kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita. Sudah beranak belum? Belum ya. Anak cucu kita dan saudara-saudara kita. Semoga mereka selama berada di alam barzah sampai datang kiamat selalu berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dalam iman kubur, diselamatkan dari azab kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti setelah membaca surah Fatihah ya, sudah ikuti doa ya. Doa sebelum belajar, ikuti aja, ikuti ya. Kira-kira bisa nggak mengikuti? Kalau mengikuti duluan atau belakangan? Belakangan. Kalau umpama ada orang mengikuti tapi dia duluan, itu namanya mengikuti bukan? Bukan. Apa namanya itu? Mendahului. Itu namanya angkot. Kalau angkot, sepanjang robot. Ya. Juga pembahasan suratul Fatihah ini secara khusus kita hadiahkan untuk kakek saya, nenek saya yang telah mewakafkan tanah kurang lebih sekitar 1,5 hektar untuk sarana agama, untuk kepentingan agama di Alamin, yaitu orang kakek nenek daripada Ketua Yayasan Alamin, Raden Hadiati Haryadi. Itu masih saudara saya, ya masih satu kakek, cuma kalau beliau kakek tegas, kalau saya kakek samping. Karena Haji Jafar itu kan punya istri Hajah Maryamah. Hajah Maryamah itu kakak kandungnya nenek saya, Hajah Murkamah binti Haji Anwar. Jadi Hajah Maryamah dengan Hajah Murkamah itu sekandung, sama-sama binti Haji Anwar. Haji Anwar itu bin Cakra, orang terkaya dulu di daerah di Bedug lah, di Gantuma dulu Haji Anwar, paling nyohor lah. Baik para jamaah, iya jamaah ya, jamaah. Ulah kali setengah biasa itu nyantai, bisa hasil. Sersan, serius tapi santai, nggak usah terlalu tegang. Ya, yaitu Haji Ja'far bin Maksum dan Hajah Maryamah binti Haji Anwar. Bitilkan niyatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqni al-fahma Allahumma rzuqni al-fahma wal ilma wal ilma wal hikmah wal hikmah wal aqla wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma waffiqni ila tahsili ilmin wa balighni ila aqsal ma'ali ya alim alimni ma ajhalu bih ya alim alimni ma la a'lamu ya alim alimni ma yanfa'uni
Rabbi Rabbi Idni Idni Ilman nafi'a Ilman nafi'a Abnini Abnini Ilmin nafi'i Ilmin nafi'i Wal malum barati Wal malum barati Wazayini Wazayini Bil ilmi Ilmi Wa akrimni Wa akrimni Taqwa Taqwa Wal istiqomah Wal istiqomah Wa jamilni Wajamilni Bil afiyah Bil afiyah Salama Salama Rahmatika Rahmatika Ya arhamar rahimin Ya Wa sallallahu Sallallahu ala sayyidina ala sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa baraka wa baraka wa sallam wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nanti pertama kita melogat dulu dengan logat Jawa ya. Setelah selesai melogat baru nanti penjelasan ya. Penjelasan dari apa yang sudah kita logat biar paham isinya. Karena kalau kita nggak paham isinya nanti gimana. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada waktu boleh untuk tanya jawab. Jadi kalau ada penjelasan yang saya sampaikan belum dipahami, belum dimengerti, silakan tanyakan aja. Nggak usah lumah-lumah ya. Tahu lumah-lumah? Malu bertanya sesat dijawab ya. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Jangan salah sih. Ayo sama-sama jelema. Baik, kita mulai logat ya. Ini biasanya kajian ibadah subuh sampai jam berapa? Biasanya? Hah? 6:30. Itu kalau hari belajar di sekolah ya. Kalau hari libur sampai jam berapa? 8. Kan sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Ahad libur kan? Nah kalau hari normal, hari belajar di sekolah sampai jam 6:30 ngajinya. Kalau umpama libur kan bebas libur mah. Sampai jam 12 ngajinya. Kan bebas, nggak sekolah ini. Paling ke kobong molor kan ya. Sekarang libur nggak sekolah? Libur kan? Gimana kalau kita sampai jam 8? Kuat kira-kira? Hah? Kuat nggak? Malah kabel beng. Baik, kita mulai. Ayo. Saya nggak pakai kitab. Kita ada di sini, bernempel. Ayo kita baca dulu ya, matannya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun. Aslun. Wa min syurutis sholati thaharatu. Wa min syurutis sholati thaharatu. Benar kan itu? Enggak, kalau salah kasih tahu ya. Kalau salah kasih tahu. Jangan kasih tem. Kalau salah dikasih tahu. Ulangi. Aslun. Aslun. Wa min syurutis sholati thaharatu. Wa min syurutis sholati thaharatu. Minal hadasil akbari. Minal hadasil akbari. Wa huwal ghuslu. Wa huwal ghuslu. Walladzi yujibu. Walladzi yujibu. Khamsata asya'a. Khamsata asya'a. Ada yang lewat nggak? Enggak. Mulus ya. Khamsata asya'a. Khurujul maniyyi. Khurujul maniyyi. Wal jima'u. Wal jima'u. Wal ayrobu. Wal haidu. Pakai ain. Jangan wal jima'u. Kalau u berarti pakai hamzah. Ini pakai ain. Itu ain atau hamzah, lihat misalnya. Ain. Ain. Kalau wal jima'u. Wal jima'u. Bacanya harus pas ya. Wal ayrobu. Wal haidu. Wal nifasu. Wal nifasu. Wal wiladatu. Wal wiladatu. Gak ada yang lewat itu. Wa furudul ghusli. Wa furudul ghusli. Isnani. Isnani. Tapi kalau bacanya mau diwasol, hamzahnya dihilangkan. Kalau baca hamzahnya itu namanya
Wa furudul guslisnani itu wali wasol. Wa furudul guslisnani. Wa furudul gusli. Isnani. Niyatu rafil hadasil akbari. Wa nahwiha. Wa ta'mimu jami'il badani. Basaron. Wa sya'ran. Wa in katupa. Esa. Baik. Coba ulangi baca dulu sebelum dilogat. Bareng-bareng bismillah. Yang waqurudul gusli isnani coba bacanya diwasol tuh. Coba itu aja baca itu aja diwasol coba. Tuh 2 3. Waqurudul gusli isnani. Ya, waqurudul gusli isnani. Kalau diwasol disambung ya. Coba perwakilan dari laki-laki siapa tuh? Ali. Ali coba Ali. Ya Ali, tafadhal. Aina Ali? Aina Ali? Ali waladi. Mana Ali? Oh, bukan waladi. Anta laisa waladi, Ali waladi. Muhammad Ali Al-Farid Habibullah Saifuddin Al-Qurani. Aina? Ta'alam enggak? La yahdur wa fi hadzal majlis. Ali coba. Aikaman, ikra. Para Tanzania. Kaim tumlah. Anak kalian saja alif. Anak kalian bila ke Arabia. Ayo nih, ulangi baca yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa sauta, keraskan suaramu. Faslun wa min syurutis sholati taharatu minal hadasil akbari wal ghuslu wal ladzi yujibu khamsa asya khurujul mani wal jima'u wal haidu wal nifasu wal wiladatu wa khurujul ghusli isnani niyatu rafil hadasil akbari wa nahwiha wa ta'mimu jam'il badani jami'il badani Bukan jam'il. wa basara wa sa'ron Enggak pakai wa. Basara wa sa'ron wa in kasufa. ya minal banat. Man. Dari perempuan siapa? Perwakilan. Ya. Siapa aja boleh. Orang perwakilan. Boleh ini yang paling depan nih. Anti. Tafadhol. Ikrai. Ya. Haikama. Arab ikrai Arab Tanzania. Hanya. Al-akhar. Postur yang lain dengarkan. Syukran kasiran ala qiraatiki. Al-an ayat kama ikra'u antum kuntum jami'an ikra'u maratan tsaniyah. Tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Bilogatil Jawi, sekarang logatnya dengan logat Jawa. Paslon, bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Oleh karena itu hurufnya huruf sod, sod itu dibaca so bukan sa. Jadi bilangnya pasol bukan pasal. Karena itu hurufnya huruf sod. Kecuali kalau hurufnya huruf sin baru dibacanya pasal, ya. Itu hurufnya sod apa sin? Paslun pakai sod. Sod itu dibaca so. Paslun utawi ikilah iku pasol sawiji rupane pasol. Wa min syurutis sholati utawi sebahagiane saking piro-piro syarat sholat. Utawi sebahagiane saking piro-piro syarat sholat. Utawi sebahagiane sebagian itu sawarehe, atengahhe, utawi sebahagiane saking piro-piro syarat sholat. Iku at-thaharatu suci. Iku at-thaharatu suci. Iku at-thaharatu suci. Minal hadasil akbari saking hadas agung. Minal hadasil akbari saking hadas agung. Minal hadasil akbari saking hadas agung. D atau gede. Wahua utawi suci saking hadas agung. Wahwa utawi suci saking hadas agung. Wahwa utawi suci saking hadas agung. Iku al-ghuslu mandi atau adus. Iku al-ghuslu adus. Iku al-ghuslu adus. Waladhi yujibu utawi perkara kang ngawajibaken ing adus. Utawi perkara kang ngawajibaken ing adus. Waladhi yujibu utawi perkara kang ngawajibaken ing adus. Iku homsata asya'a. Iku homsata asya'a limo piro-piro perkara. Mo wong Jawa kan? Kertas mo. Kertas itu. Iki. Iku homsata asya'a limo piro-piro perkara. Khurujul maniyi. Khurujul maniyi tegese sawiji metu banyu mani.
metu banyu mani. Metu itu keluar, banyu itu mani itu nama airnya air atau air seper. Ya kalau keluar terasa nikmat. Kok tahu? Ya tahu lah, saya udah beristri. Jangan jawab. Eko. Furujul mani tegese sakit metu banyu mani keluar air mani. Wal jima'u lan kaping 2 jima. Lan kaping 2 jima. Jima itu bahasa fikih. Kalau bahasa orang Garut ngemplun. Ini bukan jorok, ini fikih. Yang penting nggak bahas masalah haid, nifas, bukan jorok. Tapi harus paham kok. Karena ada kaitannya dengan hukum, dengan ibadah. Kemudian wal aidu lan kaping 3 air pakai obot air. Wan nipasu lan kaping 4 nipas. Wan nipasu lan kaping 4 nipas. Wal wiladatu lan kaping 5 wiladah. Wiladah itu beranak, ngebakarkan, ngajuru, bersalin, melahirkan anak, itu namanya wiladah. Wal wiladatu lan kaping 5 wiladah. Tapi kalau di dalam kitab Safinatun Najah itu ada 6. Yang ke-6-nya wal mautu, yaitu mati. Orang mati wajib dimandiin. Di sini nggak ada, cuma 5. Kenapa nggak ada? Karena orang sudah pada maklum, sudah pada tahu yang mati pasti dimandikan. Terus wapuru gusti ya. Wapuru gul gusli utawi piro fardune adus. Wapuru gul gusli utawi piro fardune adus. Iku isnani loro. Niyatu rofil hadasil akbari tegese sawiji niat ngilangkeun hadas ageung. Tegese sawiji niat ngilangkeun hadas ageung. Tegese sawiji niat ngilangkeun hadas ageung. Wana wiha lan bangsane iku niat. Wana wiha lan bangsane atau lan umpamane mangga sami wae. Wana wiha lan bangsane iku niat boleh. Wana wiha lan umpamane iku niat boleh. Sama aja. Watakmimu jami'il badani lan kaping 2 ngawalatraken sakabeh badan. Watakmimu jami'il badani lan kaping 2 ngawalatraken sakabeh badan. Kalawan banyu lan kaping 2 ngawalatraken sakabeh badan kalawan banyu. Basaron kulit mau kulit bahasa Jawanya apa mau? Orang Jawa nggak tahu. Basaron kulit
wasakron lan bulu bulu rambut nek. Kalau rambut sama bulu beda enggak? Beda. Hah? Beda. Nih, kalau laki-laki berkumis itu namanya rambut apa bulu? Bulu kumis. Jenggot? Bulu jenggot. Cambang? Bulu cambang. Ketiak? Bulu ketek. Korong? Bulu hidung. Bulu korong. Terus itu yang itu tuh. Itu bulu apa? Bulu apa tahu? Dari sendiri. Gak ditanam ini ya. Kalau ini yang di kepala bulu apa rambut? Rambut. Tapi kelihatannya warnanya sama enggak dengan yang tadi disebutkan? Sama. Bentuknya sama enggak? Kok beda penyebutan ya? Kalau ini disebut bulu tapi ini disebut rambut. Kenapa ini nggak disebut rambut kubis gitu? Padahal bentuknya sama, warnanya juga sama. Ayo kenapa ya? Mobil aja. Adek, mobilnya malah jerotnya batal puasa Anda. Mobil mau jerot. Awas, lagi puasa nggak boleh pakai cotton bud, nggak boleh korek kuping. Lagi puasa malah kuping. Batal puasa Anda. Gue kalau cebok, laki-laki terutama perempuan kalau cebok habis pipi jangan dalam-dalam, itu bisa batal. Dimasuki dalam banget, kobel-kobel, batal puasanya. Sedikit aja, bibirnya aja itu ya bibirnya. Kalau dimasukin telunjuknya itu bisa batal itu. Termasuk cebok kalau habis BAB, itu duburnya jangan dicolok pakai jari, bisa batal puasanya. Ini bukan jorok ini. Ada kaitannya dengan hukum puasa. Oh, hati-hati. Baik, udah lengkap aja ya? Udah. Oh, wa in kasupa, iya. Wa in kasupa. Lan sanajan tebal. Lan sanajan tebal. Kasupa itu tebal. Nah, orang jenggotnya bahkan jenggotnya itu lebih besar daripada kepalanya. Jenggotnya itu kepala biasa orang India itu, ya kan? Kepalanya kecil, jenggotnya gede banget. Kata orang Jepang. Yang paling bagus jenggotnya Rasulullah. Tebal, hitam. Baik, udah ya. Nah, sebelum dijelaskan isinya atau sebelum dibahas, coba baca logatnya bareng-bareng dengan logat Jawa. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi dari pihak perempuan, santri perempuan. Tadi waladhi yujuduhu
utawi perkara kang ngawajibaken ing adus kan omsata asya'a. Itu harusnya pakai iku ya, iku omsata. Nah itu teruskan kalimatnya dari khobar mubtada ya, iku omsata asya'a. Pakai iku dulu, iku omsata asya'a. Baik. Di dalam kitab Sulamut Taufik terdapat sebuah pasal yang isinya menerangkan kepada kita tentang di antara syarat-syarat sholat. Sebenarnya menurut ilmu fikih syarat-syarat sholat itu ada 5. Ada 5 ya. Cuma yang akan dibahas di dalam kitab ini, kitab Sulamut Taufik, hanya sebahagian saja, hanya di antaranya saja. Di sini dijelaskan faslun bermula ini fasol. Wa min syurutis sholati, bermula sebahagian, berarti enggak semua, sebagian ya. Berarti di antaranya. Bermula sebahagian dari syarat-syarat sholat atau harotu, yaitu suci. Suci bahasa Arabnya toharo ya, atau bisa diartikan bersih lah, seperti dalam hadis atau harotu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ada yang lainnya berbunyi an-nadhofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi orang beriman harus bersih. Bersih badannya, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih tingkah lakunya, bersih perbuatannya, bersih pakaiannya, bersih lingkungannya, bersih segala-galanya. Itu orang beriman. Karena Islam itu agama yang mengajarkan kebersihan. Kata Nabi, la yadul jannata ila nabi. Tidak bisa masuk surga kecuali orang yang bersih dari dosa. Baik. Jadi bermula sebahagian dari syarat-syarat sholat, yaitu at-thaharatu suci minal hadasil akbari, dari hadas besar. Hadas itu menurut ilmu fikih ada 2, ada hadasul asghar, artinya hadas kecil, dan ada hadasul akbar, artinya hadas besar. Adapun yang dimaksud hadas menurut ilmu fikih adalah ma yamna'u sihhatas sholat. Hadas itu adalah ma yamna'u sihhatas sholat. Artinya segala sesuatu yang dapat menghalangi, yang dapat mencegah sahnya sholat. Sholat kita jadi enggak sah karena punya hadas. Itulah definisi hadas. Ma yamna'u sihhatas sholat. Segala sesuatu yang mencegah, yang menghalangi terhadap sahnya sholat, itulah yang disebut hadas. Hadas ada 2, hadasul asghar, hadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil, biwuduin, dengan cara berwudu. Kalau kita dalam keadaan belum punya wudu, alias dalam keadaan punya hadas kecil, kemudian kita sholat kita oleh hukum dinilai tidak sah. Berdasarkan sebuah hadis bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, beliau telah bersabda, la sholata liman ahdasa hatta yatawaddo'a. La sholata liman ahdasa hatta yatawaddo'a. Tidak sah sholat bagi orang yang masih punya hadas sehingga dia berwudu. Jadi berwudu itu fungsinya untuk menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air mutlak, air yang hukumnya tohir mutahhir, suci dan dapat mensucikan. Jumlahnya ada 7. Pertama, ma'us sama, air al-mator, air langit. Maksudnya air hujan yang turun dari langit.
Kemudian ma'ul bahri, air laut, walaupun rasanya walaupun warnanya bir, tetap suci mensucikan. Walaupun ada bangkai ikannya, tetap suci mensucikan. Kemudian ma'ul bi'ri, air kemudian ma'ul nahri, air sungai. Kemudian ma'ul salji, air salju, air es. Kemudian ma'ul birdi, air karena air itu ada banyak, ada air tohir mutohir, ada air tohir goer mutahir, ada air mustakmal, ada air mutanajis, ada lagi air mutagoy. Banyak lah kalau dibahas mas, kelamaan. Baik, karena kita hari ini bukan membahas air, tapi membahas tentang syarat-syarat, sebagian syarat-syarat Jadi wajib setiap musolli, baik laki-laki maupun perempuan, wajib ketika hendak mengerjakan sholat, baik sholat fardu 5 waktu yang hukumnya wajib dan ataupun sholat maka baginya wajib harus suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Kalau orang punya hadas besar mengerjakan sholat, bukan hanya tidak sah sholatnya, tapi dia melakukan sholatnya haram. Jadi bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena badannya punya hadas besar, belum mandi adus. Jadi at-thaharatu minal hadasil akbari, di antaranya adalah suci dari hadas besar. Nah, untuk menghilangkan hadas besar di sini dijelaskan wahwal ghuslu, bermula suci dari hadas besar, al-ghuslu yaitu adus. Jadi mandi junub ini adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar yang ada pada badan kita. Wajib kita mandi. Adapun menurut ilmu fikih, hukum mandi itu ada 3 macam. Ada mandi yang hukumnya wajib. Contohnya seperti mandi untuk menghilangkan hadas besar yang disebut mandi junub. Yang kedua ada mandi hukumnya sunnah, seperti mandi mau melaksanakan sholat Idul Fitri, atau mau melaksanakan sholat Idul Adha, atau mau melaksanakan sholat fardu 5 waktu, atau mau melaksanakan sholat tarawih, atau mau membaca Quran, atau mau menerima tamu. Itu mandi-mandi yang hukumnya termasuk ada yang mengatakan mandi yang hukum sunnah adalah mandi ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat. Ini khusus bagi kaum laki-laki, karena wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Wanita cukup sholat Jumat di rumahnya. Tapi ada juga sebahagian pula, ada dalam hadis diterangkan begini, an Abi Sa'idinil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Itu hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi Rasulullah bersabda, ghuslul jum'ati wajibun, mandi untuk sholat Jumat itu hukumnya wajib. Jangan sampai sholat Jumat badannya bau. Wajib mandi biar bersih badannya. Wajib pakai pakaian yang pakai wangi-wangian. Karena itu hari raya umat Islam seminggu sekali. Itu hadis mengatakan wajib mandi untuk sholat Jumat. Ala kulli muhtalimin, atas setiap orang Islam yang sudah balik. Mandi untuk sholat Jumat hukumnya wajib atas setiap orang Islam yang sudah balik. Itu menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, itu mandi yang hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, mandi yang hukumnya mubah. Jadi kalau mandi hukumnya mubah, mandi enggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Mandi enggak dapat pahala, enggak mandi juga enggak dosa. Cuma kalau mandi badannya segar, kalau enggak mandi badannya bau gitu aja. Itu mandi yang hukumnya mubah. Contohnya mandi sehari-hari, minimal sehari kita mandi 2 kali, pagi dan sore. Itu mubah. Tapi kalau mandi menghilangkan hadas besar itu wajib. Kalau nggak mandi dosa. Mandinya wajib. Kalau nggak mandi dosa. Adapun mandi yang hukumnya sunnah,
Ya mandi dapat pahala, enggak mandi enggak berdosa. Nah, tapi enggak dapat pahala. Berarti mendingan mandi mendingan enggak? Mandi. Yang mendingan mandi dapat pahala. Jadi mandinya aja dikasih pahala, luar biasa. Mandi aja dapat pahala. Baik. Nah, kemudian walaji yujibuhu, bermula perkara yang mewajibkan adus. Komsat Asya itu ada 5 perkara. Jadi perkara yang menyebabkan seseorang oleh agama diwajibkan mandi junub, diwajibkan mandi adus. Itu ada 5 perkara penyebabnya. Pertama, khurujul mani, metu baju mandi, keluar air mani, keluar air sperma. Air sperma itu warnanya putih, bentuknya kental, baunya bau namanya putih. Enggak wae, masa bau gitu. Bau apa ya? Bau talas. Nah itu air sperma, itu ciri-ciri air sperma. Karena air yang keluar dari alat kelamin, baik kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan. Bahas jangan nih. Bahas jangan. Kayak mau disebut jorok ya. Sebab ini sudah masuk alat kelamin, ini bahaya ini. Ilmu. Oh ilmu. Alat kelamin laki-laki namanya jakar. Jakar itu dari jakar. Ingat itu jangan dikasih sembarangan, dosa. Pakai perempuan namanya Bardi. Bardi itu artinya apa? Coba tanya di kamus bahasa Arab. Bardi artinya apa? Kalau nggak salah, Bardi itu artinya apa? Kalau nggak salah. Nah, air yang keluar dari alat kelamin itu ada bermacam-macam. Pertama, air kencing. Itu hukumnya najis. Itu wajib dibersihkan. Kebanyakan manusia akan mendapatkan ajab kubur kata Nabi adalah manusia yang ketika selesai kencing tidak toharoh, tidak izin, tidak jenggot, itu akan mendapatkan ajab kubur. Ya. Yang kedua, air mani. Itu hukumnya suci. Tapi kalau air tersebut keluar, kita punya hadas besar. Kalau air kencing keluar, punya hadas besar enggak? Enggak, biasa aja. Tapi kalau air mani keluar, punya hadas besar, wajib mandi. Kalau yang keluar air kencing, kita wajib mandi enggak? Enggak, cukup. Itu tuh si Abdul Gobak dan kumbang di petetan. Berat. Nah, itu kalau laki-laki ya. Kemudian air yang keluarnya sebelum keluarnya air mani, namanya air wadi. Air wadi itu bentuknya encer, bening. Kemudian ada lagi air yang keluarnya setelah keluarnya air mani. Nah kalau air wadi itu suci ya. Kemudian air yang keluarnya setelah keluar air mani, yang mana air maji, itu najis. Nah itulah bermacam-macam air yang keluar dari alat kelamin. Kalau perempuan ditambah dengan keluarnya darah dan darah nifas gitu. Nah apabila seseorang dari alat kelaminnya mengeluarkan air mani, khurujul mani, metu banyu mani, mengeluarkan air mani, maka orang tersebut berarti badannya berhadas besar. Maka oleh agama dia diwajibkan mandi junub. Adapun niat mandi junubnya nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari anjami il badani fardol lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar
Dari seluruh badanku wajib kena Allah Ta'ala. Kalau mandi junubnya sok, kemudian berwudu, wudunya sok. Kemudian sholat, sholatnya insya Allah sok. Tapi kalau mandi junubnya enggak sok, enggak benar, enggak memenuhi fardu-fardunya mandi, enggak memenuhi rukun-rukunnya mandi, maka mandi junubnya enggak sok. Kalau mandi junubnya enggak sok, kemudian berwudu, wudunya juga tidak sok. Kemudian sholatnya juga haram. Kemudian baca Qurannya haram. Menyentuh mushaf haram. Terus jadi banyak dos akibat mandi junubnya enggak benar. Makanya di kitab dibahas tentang mandi. Ini penting, ada kaitannya dengan masalah ibadah. Nah, keluar air mani itu penyebabnya macam-macam. Kalau suami istri keluar air maninya dengan sebab jima, melakukan persetubuhan badan, pengantin honeymoon, ya bulan madu di atas, bulan madu. Nah, bagaimana kalau bukan suami istri? Ya bisa aja keluar maninya dengan sebab ihtilam, dengan sebab mimpi. Mungkin di antara kalian ada yang pernah mimpi keluar air mani, mimpi jadi pengantin. Pengantin, sang itu papan, artinya kii, sen itu duaan, berarti mimpi kii duaan. Begitu bangun, ini apa sih putih-putih? Yang mau tahu, oh berarti air mani, oh mimpi, akhirnya keluar air mani. Itu bisa aja, walaupun bukan suami, bisa aja dia keluar air mani sebab mimpi. Makanya ciri-ciri balik ada 3, di antaranya adalah al-ihtilamu, bermimpi jima bagi laki-laki atau perempuan karena umurnya sudah 9 tahun. Nah, kalau kita pernah mimpi jima, berarti kita balik, itu ciri balik. Atau bisa aja keluar air mani dengan sebab dicocok di pale-pale, udah gue. Itu namanya jinah tangan, laki-laki nih. Itu namanya onani. Dicocok, akhirnya muncrat. Cek. Nah, itu apa yang keluar tuh muncrat? Air mani. Itu jinah tangan. Nanti di hari kiamat tangannya hamil. Nanti melahirkan anak gak ada kepalanya, nanti anaknya narik pada bapak air. Awas hati-hati. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan bisa aja dia jinah tangan menggunakan apa? Alat. Udah kamu jerote ya. Cara rambut lagi. Terutama di Amerika tuh, wanita-wanita orang wanita kafir. Mereka menggunakan pesawatnya dengan segala macam. Nah, ujilah kita mah dilarang. Kita orang beriman, ya. Yang jelas, apabila seseorang baik laki maupun perempuan keluar air mani, berarti dia punya hadas besar. Berarti baginya wajib mandi Niat mandi junubnya adalah barang-barang nawaitul mustahiril hadasil akbari anjamil badani fardol lillahi ta'ala. Awas, niat tersebut diucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Tapi kalau hanya diucapkan di lisan, di hati kosong, itu niatnya enggak jadi. Kalau niat mandi junubnya enggak jadi, berarti mandi junubnya enggak sosok. Sebab tempat niat al-qalbu di dalam hati. Wa talaqqu biha sunatun. Mengucapkan niat dengan lisan itu sunnah. Jadi jangan sampai lisan mengucapkan niat tapi hati kosong, enggak jadi mandi junubnya, enggak sok. Jadi caranya gimana? Caranya lisan kita mengucapkan niat Bismillahirrahmanirrahim nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jamil badani fardhu ta'ala. Ya, kalau bisa berbarengan dengan ucapan niat, hati kita ngomong aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku wajib kena Allah Ta'ala. Nah, itu harus ada di dalam hati kita, jangan
Sebab tempat niat di hati. Niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Niat itu ada di sini di hati. Nah, jadi hatinya jangan kosong, ya. Baik niat sholat maupun niat mandi junub atau niat-niat yang lain seperti niat puasa Ramadan. Jangan hanya sebatas di lisan tapi di hati kosong, jangan. Di hati harus ada wajib. Sebab tempat niat di hati. Paham nggak kira-kira? Ya. Nawaitul ghusla birokil hadasil akbari andamil badani fadillah. Caranya begitu air keran dibuka mengalir ditadahin langsung ke muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla birokil hadasil akbari andamil badani fadillah. Aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar wajib karena Allah Ta'ala. Itu cara pertama, begitu caranya. Yang kedua, siram tubuh bagian kanan 3 kali. Bagian kanan dulu, baru bagian kiri 3 kali, baru dari atas ke bawah. Selanjutnya terserah Anda, pakai sabun, pakai sampo, ya, gosok-gosok, dikobel-kobel, ya. Intinya badan harus bas, termasuk 5 lubang yang ada pada badan kita harus terkena air. 1, lubang rongga mulut. Makanya kita harus kumur-kumur ketika mandi junub. Tapi kumur-kumurnya dengan air yang masih suci, bukan air mustakmal, bukan air bekas mandi junub. Yang masih suci, kumur-kumur supaya lubang rongga mulut terkena air. Yang kedua, lubang kubul. Itu lubang yang di depan tuh. Yang ketiga, lubang dubur harus terkena air. Kemudian yang keempat, lubang teling yang bisa dilihat aja. Kemudian yang selanjutnya lubang hidung. Itu 5 lubang harus terkena air ketika kita mandi junub. Sepanjang lubang-lubang itu masih bisa dilihat oleh kasat mata. Tapi kalau sudah terlihat nggak wajib. Nah itu, ya. Itu yang pertama yang menyebabkan kita diwajibkan mandi, yaitu khurujul mani, keluar air mani. Kemudian yang kedua, wal jima'u. Jima itu diambil dari fi'il madi lafaz jamaah mengikuti wajan fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu pak dan jamaah fa'ala yaf'alu pak dan jamaah yajma'u jam'an. Berarti fi'il sulasi mujarrad bab yang berapa? Yang pertama kan mengikuti wajan fa'ala yaf'ulu, kedua wajan fa'ala yaf'ilu, ketiga wajan fa'ala yaf'alu, keempat wajan fa'ila yaf'alu, kelima wajan fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu, keenam wajan fa'ula yaf'ulu. Pertama doroba yadribu, nasoro yaduru, fataha yaf'alu, alima ya'lamu, hasiba yahsibu, hasuna yahsunu. Berarti ini jamaah yajma'u jam'an, berarti fi'il sulasi mujarrad bab yang ketiga yang mengikuti wajan fa'ala yaqulu, patah ain madinya, patah ain mudoreknya, fa'ala yaqulu. Nah, berarti dari jamaahnya kumpul, berarti jima itu adalah perkumpulan, menyatunya antara alat kelamin seorang laki-laki dengan alat kelamin seorang perempuan. Itu namanya jima. Kalau suami istri melakukan jima walaupun tidak mengeluarkan air mani, tetap wajib mandi junub, tetap wajib, tetap dia punya hadas besar walaupun air maninya nggak keluar karena udah tua, air maninya udah habis stok air maninya. Nah udah habis stok air maninya. Tapi kalau itu sudah dimasukkan, sudah menyatu antara alat kelamin laki-laki dengan air itu, kalau sudah